Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, saatnya kita simak sambutan dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Sekaligus mohon berkenan untuk membuka rapat anggota hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hendra Saragi, SH MKN, disilakan. Ya, terima kasih MC ya. Udah berkali-kali sampaikan saya Dokter Amin ya. Kebetulan masih jalan juga tapi belum doktor ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, nih saya menyapa dulu nih teman-teman dari dinas ya, dinas koperasi baik itu provinsi maupun kota Malang ya. Di sini juga hadir dari Dekopinwil Jatim Pak Slamet dan Dekopinda Kota Malang. Yang itu Bu, yang banyak pantun ya. Saya ingat banyak pantun ya. Kemudian ini sahabat saya Pak Rizky Kahar, Ketua Harian Dekopin ya, yang sudah hampir berapa bulan ya Pak ya, keliling-keliling seluruh Indonesia ya, mengkonsolidasi supaya organisasi wadah gerakan koperasi ini bisa nyatu ya. Ya Bu Ketua ya. Nah, ini Bu Ketua nih hebat juga nih suksesornya. Bu Nani Puskonjati ya. Saya nanti sampaikan Bu pesan-pesannya ke Pak Menteri. Dan khususnya ini Ibu kita, Ibu Ketua Kopmen Setiabudi Wanita Bu Sri Untari Yuswarno ya, dan semua jajaran pengurus dan juga Ketua Pengawas Kopmen Setiabudi Wanita Ibu Trisnowati dan jajaran pengawas, dan khususnya untuk ibu-ibu sekalian. Selamat sore ibu-ibu. Ya, ini saya di sarang penyamun ya, sarang penyamun. Ya baik, pertama-tama masih ada yang kelewatan nggak tadi Bu ya, yang saya belum sapa ya? Mohon maaf yang belum saya sapa, Bapak Ibu yang mungkin terlewatkan, ya salam untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Setiabudi Wanita tahun buku 2025. Nah, saya panggilnya ibu-ibu atau bapak ibu nih Bu ya? Hah? Ibu-ibu aja ya? Ah, ya. Apa? Ya, kakak. Waduh. Ya. Nanti kalau saya panggil tante bahaya lagi ya. Ya, kakak-kakak sekalian. Aduh. Ya, kakak-kakak sekalian, rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Setiabudi Wanita tahun buku 2025 menjadi momen penting bagi kita semua dalam mewujudkan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas koperasi yang harus senantiasa kita junjung tinggi
dalam penataan pengelolaan koperasi di mana seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas, serta memberikan masukan dalam menentukan arah kebijakan koperasi ke depan yang semata-mata bagi kesejahteraan anggotanya. Nah, kakak-kakak sekalian, saya tadi sudah banyak mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Ketua ya. Ini saya meskipun deputi kelembagaan, tapi saya harus banyak belajar dari Bu Srientari. Ya. Kenapa? Karena mengelola koperasi itu seni, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian ya. Iya 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 iya. Soalnya tadi saya dipesenin sama Bu Ketua ini, "Pak, ini anggota saya umurnya ini sweet." Ya, sweet 50 semua ini katanya gitu kan. Tapi ceria-ceria saya lihat ya. Nah, saya banyak belajar dari Bu Ketua ini ya. Kenapa? Karena saya tadi sampaikan bahwa mengelola koperasi itu seni ya. Pintar dia, doktor dia, ya, sarjana S2 dan lain sebagainya belum tentu ya, belum tentu bisa dia mengelola koperasi. Karena koperasi itu adalah bagaimana ada keterikatan antara dia sebagai pengurus dengan anggotanya, pengurus dengan koperasinya. Kalau nggak ada itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Nah, ini Ibu Ketua tadi sampaikan udah periode ke-5. Bayangin, kan logika berpikir saja, "Ah 5, ini anggota apa nggak ada yang protes nih? Ah 5, apa anggota nggak ada yang mau nih jadi pengurus? Ah anggota masa nggak ada yang pingin nih jadi pemimpin?" Kan kira-kira begitu pertanyaannya. Tapi rupanya saya lihat dari tadi ya, ini apa namanya, bonding antara ketua, saya bilang ketua tapi kan ada pengurus-pengurus yang lain nih ya, diwakili oleh ketua lah. Bonding ini sangat erat sekali antara ketua dengan kakak-kakak sebagai anggota koperasi, ya. Ini luar biasa, ya. Nah, terus juga disampaikan tadi, untuk menjadi pengurus, itu juga melalui tahapan-tahapan, ya, yang begitu ketat, ya. Meskipun tadi sudah belum belum ada pemilihan tapi udah ditentukan pengurusnya loh, ya. Ini luar biasa gitu loh. Nah, saya sebut itu ada demokrasi terukur, ya. Benar bahwa koperasi itu menerapkan demokrasi, demokratis. Pemilihannya itu dilakukan melalui rapat anggota dan dipilih oleh seluruh pengurus. Modelnya mungkin bisa model kelompok, RAT dan lain sebagainya. Itu bicara teknis, ya. Tapi tadi saya dengar ada assessment, assessment-nya itu berlapis-lapis, ya. Ada cek fisik, ada mental, ada sleek, ada, apa namanya, BI checking dan lain sebagainya. Nah, ini penting kakak-kakak sekalian, ya. Ya ini penting, kenapa? Ada orang bijak, ya, menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menilai seseorang, berikanlah dia jabatan, ya. Untuk menilai seseorang, berikanlah dia jabatan. Silakan ingat-ingat ada teman kita, saudara kita, ya, yang ketika dia ada jabatan, apakah dia berubah? Apakah dia lebih baik? Apakah dia jadi buruk? Dan lain sebagainya, ya. Berikanlah dia jabatan. Nah, ketika dia menjabat sebagai pengurus, dia mempunyai authority, kekuatan, ya, kewenangan untuk mengelola. Bukan hanya mengelola kewenangan untuk mengatur kelembagaan, tapi juga punya kewenangan terhadap
akses keuangan. Tadi Bu juga udah sampaikan ke saya, sebenarnya saya bersyukur juga. Ini Bu Untar ini legend sebenarnya. Saya udah kenal Ibu ini dari tahun 2019 ya, dengan segala hiruk pikuk ya, saya udah lama kenal beliau ya. Ini bukan berarti Ibu ini tidak mengkader ya. Ada yang sudah dikader ya, tapi ya itu saya sampaikan ya, ada diberikan kewenangan tapi disalahgunakan dan lain sebagainya. Nah, kami melihat ini bisa juga menjadi role model Bu Ketua ya, bagaimana untuk mengurus koperasi ini, itu harus dilakukan assessment ya, dilakukan, saringan sehingga siapapun yang terpilih mempunyai kualifikasi untuk memimpin. Tidak hanya memimpin dalam konteks dia punya kemampuan manajerial, tapi dia juga terlepas, artinya dia sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak terbelenggu dengan pinjol, dia tidak terbelenggu dengan, apa, eee, apa namanya, judi judol dan lain sebagainya, ya. Karena kami punya pengalaman, saudara-saudara sekalian ya, nah, kakak-kakak sekalian ya, ketika kami, eee, pada saat pendirian koperasi desa Bu Ketua ya, ada sekitar 30% pengurus-pengurus itu terindikasi ya pinjol ya dan lain sebagainya. Nah ini jadi PR ketika mereka menjadi ketua ataupun pengurus koperasi, ya khususnya koperasi desa Keluar Merah Putih ini, yang punya track record keuangan ya. Nah ini kan akan jadi masalah ketika mereka menjadi pengurus ya. Nah ini saya apresiasi Bu Ketua apa yang sudah dilakukan ya, sehingga nanti forum rapat anggota yang akan menetapkan ya, kepengurusan nanti setelah diterima. Saya pikir ini sudah dibahas ya laporan keuangan di pra-RAT ya, tentunya tidak ada lagi hal-hal yang prinsip yang mungkin menjadi ganjalan ya, ini bisa diterima juga nanti, kepengurusan juga dapat berjalan dengan baik ya. Nah ini saya menyebutnya demokrasi terukur ya, sehingga nanti apapun yang dihasilkan itu punya kesepakatan bersama dan bisa diterima oleh semua, anggota koperasi. Nah Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, berdasarkan laporan keuangan koperasi tahun buku 2025, tercatat terjadi penurunan jumlah anggota ya. Ini berdasarkan data kami Bu, menjadi 7.808. Hal tersebut juga menyebabkan penurunan total aset koperasi sehingga tercatat sebesar 113,2 miliar. Namun demikian koperasi mencatat adanya peningkatan jumlah modal sendiri menjadi sebesar 54,5 miliar serta total SHU sebesar 1,2 miliar ya. Ini catatan nanti, mungkin ada, eee, yang tidak pas ya bisa eee, lihat nanti dengar di dalam, penyampaian, pengurus ya terhadap laporan keuangan. Hal ini mencerminkan koperasi dapat menjaga kinerja usaha dan meningkatkan potensi yang ada dari anggota serta masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, di tengah tantangan dan iklim ekonomi global saat ini, kondisi perekonomian nasional Indonesia masih menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dan resilient. Pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka positif mencerminkan peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi masyarakat. Nah, dalam konteks tersebut, koperasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai sokoguru perekonomian nasional karena koperasi tumbuh dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif harus diikuti dengan pertumbuhan koperasi yang berkualitas
tidak hanya dari sisi jumlah tetapi juga dari sisi kelembagaan dan tata kelola, kapasitas usaha dan manfaat nyata bagi anggota. Nah, Ibu sekalian, eee, sekali lagi saya mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh, pengurus ya meskipun dalam masa ibadah puasa ya, pelaksanaan rapat anggota tahunan dapat dilaksanakan. Nah, kami dari Kementerian Koperasi sangat berkepentingan untuk pelaksanaan rapat anggota tahunan ini dilaksanakan paling lambat bulan Maret, ya. Ini kita dorong semua, Bu. Kenapa? Karena Pak Kahar ya, Pak Pris, ini problem, ya. Tahun buku 2024 yang dirasakan 2025 bahwa realisasi ataupun pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi itu hanya di kisaran 40%-an, Bu, ya, 40%-an. Nah, ini kami sedang mengevaluasi ya, apakah jumlah koperasi yang 131.000 ini ya, itu dari konteks pelaksanaan usahanya itu apakah dapat dikatakan sebagai koperasi aktif ataupun tidak, ya. Nah, ini di tahun ini kita akan coba bersihkan ya, sehingga nanti ketahuan sebenarnya yang koperasi aktif itu seberapa banyak sih. Jangan kita bicara 131.000 ternyata yang aktif hanya mungkin setengahnya atau 60% ya. Nah, ini akan kita coba, eee, apa, evaluasi lagi ya sehingga kita mengetahui bahwa berapa banyak sebenarnya koperasi yang aktif. Nah, yang kedua adalah kita akan menghitung berapa sih sebenarnya volume usaha koperasi, ya. Ini berkaitan dengan berapa sih kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDB, ya. Nah, kalau berdasarkan data yang ada di kami bahwa volume usaha koperasi itu adalah di kisaran 246 triliun, ya. Kalau dibandingkan dengan PDB itu hanya sekitar 1,01%. Nah, ini kecil sekali Bapak Ibu, ya. Nah, ini kami mendorong supaya koperasi-koperasi yang kita gadang-gadang sebagai soko guru, sebagai apa, kekuatan ekonomi nasional ya. Nah, ini perannya hanya 1,01%. Nah, ini kita harapkan supaya koperasi bisa lebih, mempunyai peran lagi dalam perekonomian nasional. Nah, Kakak-kakak sekalian, nah sekali lagi Kakak-kakak nih, saat ini Pak Presiden sangat-sangat menunjukkan keberpihakannya kepada koperasi ya. Nah, ini dilihat dari program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, kami tidak berhenti-berhentinya menyampaikan terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, meskipun dengan banyak dinamika-dinamikanya ya. Nah, ini mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ini, ya kita juga akan, membicarakan terkait dengan ini ya. Namun demikian kami mengharapkan ya, kakak-kakak yang ada di tempat ini ya, untuk juga menjadi anggota koperasi desa ataupun koperasi kelurahannya di masing-masing tempat. Saya mau tanya, siapa yang sudah menjadi anggota koperasi desa ataupun koperasi kelurahan? Baru ada satu di sana. Ayo siapa lagi yang sudah menjadi anggota koperasi desa ataupun koperasi kelurahan? Nah, ya. Jadi kami dari Kementerian Koperasi ya, selalu mengingatkan supaya semua kita ya menjadi anggota koperasi desa ataupun koperasi kelurahan di daerahnya masing-masing, ya. Karena apa gunanya koperasi desa ataupun koperasi kelurahan itu kalau memang kita yang ngerti koperasi, ya itu tidak menjadi anggota koperasi desa ataupun koperasi kelurahan. Nah, kami mengharapkan supaya kita di sini terlibat, ya apalagi saat ini
sedang dibangun kurang lebih 30.000 bangunan gudang gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, saat ini sudah terbangun 100% itu, berjumlah 1.031 yang sudah jadi gudang gerai ya. Nah, Ibu sekalian, apa yang disampaikan tadi oleh Bu Ketua ya, ini saya sangat, tertarik sekali ya, bahwa ya selain tadi sistem yang konservatif dan apa, yang konvensional dan yang syariah, ini juga dikenalkan sistem gotong royong ya, tanggung renteng ya. Nah, ini akan kami pelajari ya, akan kami coba kaji, ya tadi saya minta, hasil kajiannya sehingga ketika kita, melihat ini sudah berhasil di satu koperasi ya, yang udah dilaksanakan oleh Setiabudi Wanita ini ya, itu mungkin kita bisa replikasi ke koperasi-koperasi yang lain. Sehingga tidak hanya itu menjadi kebijakan masing-masing koperasi, tapi juga bisa menjadi kebijakan nasional yang kita tuangkan dalam, undang-undang. Nah, Ibu sekalian, eee, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Setiabudi Wanita ini ya, saya lihat tadi mulai dari masuk di bawah sudah ada, sambutan ya, ada tari-tarian, terus kemudian ada gamelan, ada, menari tadi ya. Nah, saya melihat bahwa koperasi itu tidak hanya melulu bicara mengenai ekonomi, tidak melulu bicara mengenai usaha, tapi perpaduan antara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup ya. Sustainable ya, sustainability itu harus didengungkan ya di semua, karena ya tadi ya, kita sangat ignore dengan bagaimana kita memperlakukan bumi ini dengan baik ya. Nah, saya harap dan ini juga menjadi role model juga ya di, koperasi-koperasi yang lain ya, bahwa koperasi itu adalah perpaduan antara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Bapak Ibu sekalian, ya mungkin, Kakak lagi ya. Baik, Kakak-kakak sekalian, saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya. Kami dari Kementerian Koperasi punya, tugas yang sangat luar biasa dan tugas itu juga ya kadang-kadang masih abu-abu juga dalam menuntaskan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini ya. Mudah-mudahan cita-cita ataupun, eee, apa namanya, apa yang diinginkan oleh Pak Presiden bisa dapat terlaksana dengan baik ya, dan kami juga mengharapkan koperasi-koperasi existing seperti Setiabudi Wanita ini bisa menjadi kakak asuh, ya bisa mendampingi koperasi-koperasi kelurahan ya, ini kan kalau kota kelurahan ya, koperasi kelurahan yang ada di sini, yang memberikan pendampingan, menginkubasi mereka sehingga mereka juga memahami bagaimana, mengurus ataupun, pengelolaan manajemen koperasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sekali lagi selamat untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan rapat anggota tahunan tahun buku 2025 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, dan juga dapat nih penentuan ini Bu ya, pengurus yang baru sekarang ya, dapat memilih meskipun udah ada orang-orangnya ya, dapat memilih ya pengurus yang amanah ya, yang bisa menjalankan tugas yang sudah diamanatkan oleh rapat anggota ini. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibuka atau gimana Bu ya? Ya, Sekaligus membuka ya. baik, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat anggota tahunan
Koperasi Konsumen Setiabudi Wanita Malang tahun buku 2025 dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap berada di tempat Bapak untuk menyerahkan piagam penghargaan. Ya. Mohon tetap berada di tempat untuk menyerahkan piagam penghargaan dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur kepada Koperasi Konsumen Setiabudi Wanita Malang Jawa Timur. Mohon berkenan juga Ibu Untari bisa naik ke atas. Iya, piagam penghargaan ini dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur untuk Koperasi Konsumen Setiabudi Wanita Malang Jawa Timur yang telah menyelenggarakan rapat anggota tahunan tahun buku 2025 tepat waktu sesuai dengan amanah Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.